Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Jendela Ramadan Indonesia yang dipersembahkan oleh Balik lagi sama gue di Jendela Ramadan Indonesia. Nih kita semuanya lagi sahur dan kita semuanya lagi meranah juga setiap hari. Gue tuh langsung aja deh, ini Melanie Ricardo nih samping depan gue nih. Ya. Hai. Jadi itu yang sedih adalah setiap kali gue ngebuka acara ini tuh harusnya kan bulan Ramadan gitu, bulan bahagia. Tapi pasti openingnya adalah apa kabar, lagi sahur, gimana pandeminya. jadi nggak enak gitu. Karena memang, nah ini opening gue tuh harusnya adalah mengatakan bahwa saat ini tuh pandemi, kan namanya pandemi kan dunia ya. Iya. Satu dunia kena, jadi bukan Indonesia doang. Betul. Dan satu dunia ini semuanya berusaha untuk survive, berusaha untuk saling bantu-membantu. Iya, benar. Tapi tidak ada jalan keluarnya sampai sekarang. Ya everyone just trying to survive gitu ya kan. Benar, everyone is trying to survive. Tidak ada kepastian sampai kapannya. Benar. Dan ya semuanya dirugikan. But again that's life. Itu kan hidup. Emang ada kepastian. Tuhan kan nggak pernah menjanjikan hari esok, tapi Tuhan menjanjikan hari ini. So make the best of today. Iya betul, tapi manusia itu kebiasaan ada goals. Dan manusia itu suka dengan sesuatu yang certain, sesuatu yang pasti. Bener. Ini gue bahas dari kemarin, gue habis nge-vlog juga sama Boy William. Ini gue sama Dedi gitu. Belum ditanya gue udah ngomong. Jadi mempermudah pekerjaan dia. Bintang tamu saya, biasanya saya susah. Susah gitu, kalau kayaknya ini dari sisi mana untuk menggali gitu kan. Ini nggak ngomong. Nggak, jadi kemarin gue itu ngobrol sama Boy William gitu kan. We as a human, we hate uncertainties. Kita tuh sebel dengan ketidakpastian. Pekerjaan yang nggak pasti gitu. Makanya hari ini lo bisa kaya raya naik Mercy, besok nggak ada yang tahu, tiba-tiba pekerjaan lo dicopot, selesai gitu. So banyak orang yang sebenarnya sebel dan gak suka dengan uncertainties moment in life gitu. Tapi sebenarnya gue belajar ya di pandemi ini, we need uncertainties moment. Kita tuh butuh ketidakpastian. Karena kalau everything certain, semua hal itu tuh pasti, you're not relying on God that hard. Lu doa aja ya, cause everything's good, everything's comfort. Tuhan dan tapi begitu lu tuh tahu besok gue makan apa ya, keluarga gue, tukang kolam gue, mbak gue di rumah harus dibayar dengan apa dan kerjaan gue. So that uncertainties moment menurut gue you're seeking God even more. Ya benar, gue setuju dengan itu. Hanya saja ini tuh kenanya ke semua orang, which is actually lebih menyenangkan. Iya, benar. Iya dong. Adil kan, kalau kenanya cuma ke keluarga lu doang. Kan kita pasti bertanya-tanya, why me? Nah, kenapa gue gitu kan. Tapi begitu kenanya ke semua orang, ya udahlah. Ya udah, mungkin Tuhan mengatakan why not? Why not? Tapi bicara tentang dunia, karena semuanya orang kena, including relationship juga kena loh. Orang jomblo sekarang susah cari pacar. Dan perceraian meningkat. Oh pasti. Tapi lu udah bercerai sebelum pandemi. Betul. Artinya lu diuntungkan. Karena cowok lu stuck di luar negeri, cowok dia stuck di luar negeri, nggak bisa pulang. Iya bener loh, gue kalau laki gue di sini, kayak gue berantem loh. Udah pasti berantem. I mean, it's possible berantem. Pasti Dad. Sebelum gue ada pandemi ini, gue sama Tyson tuh lagi, sebenarnya Tyson nggak mau sih kalau gue cerita segala macam. Tapi maksud gue ya, that's part of being married gitu loh. Jadi kayaknya somehow nih Tuhan kayak lagi bilang sama gue sama Tyson, tiba-tiba ya Tyson bisa harus pergi, and then nggak bisa balik. Emang kata Tuhan ya udah you guys take a break dulu lah gitu supaya bisa appreciate, rethink, restart everything and appreciate what you sometimes take for granted. Karena nih orang kan di sebelah lo terus, iya kan? Sometimes I take my husband for granted, atau dia juga sebaliknya seperti itu. Gitu. Pasti lu nggak akan merasa kehilangan ketika itu ada di lu terus gitu. Benar. Kan. Dan God knows what's the best for us. Tante ini kan orangnya suka kemana-mana ya, Syai. Kalau laki gue nggak ada 3 bulan di sini, lu kebayang kalau nggak ada pandemi, gue udah kemana-mana kan, jalan-jalan kan. Kata Tuhan, lu di rumah agak bisa, ada virus. So how are you? What are you doing? Vlogging. Karena tidak ada kerjaan lain. Kemarin gue almost back to normal. Kemarin gue honestly tiap hari dan udah kerja lagi. Sebenarnya sih deep down inside of my heart gue agak takut sih. Karena again ya, nih gue juga pengen bilang sama temen-temen, oke, kadang-kadang kita tuh udah nyaman gitu, kita pergi kerja. Awalnya deg-degan kan, tapi lama-lama karena kan, kebiasa kan Dad gitu. Dan some people mereka udah nggak pakai masker, some people udah nggak PSBB gitu. Padahal kan the virus still there gitu. Gue jujur sih karena cause I have kids gitu kan. Jadi gue nggak mau pulang, gue bawa dan kebetulan anak gue si Courage yang kedua itu lagi asma. So I don't wanna be carrier gitu kan. Jadi gue suka ngomel kadang-kadang sama tim gue. Jadi ya sekarang sih sebenarnya thankful juga di rumah.
bisa nge-vlog di rumah karena gue bisa control more everything around me gitu. Iya, which is tapi sebenarnya agak beda ya rasanya ya. Beda lah. Kalau misalnya kita ngobrol tuh pakai aplikasi tuh agak beda Oh, yes, rasanya. benar. Nggak enak banget. Kita ngobrol gini jauh lebih enak dong. Iya, Kalau makanya. nge-zoom kan gue nggak bisa interrupt you, gue harus nunggu lu. Nah, kayak wawancara nggak sih Yap, jadinya? yap, exactly, Jadi bener. Nah, tapi anak lu kangen nggak sama bokapnya? Kangen. Kalau nggak percaya sih, yang pasti lebih kangen anaknya daripada emaknya. Ya pastilah, pastilah. Nggak Di mana-mana, lagi. nggak itu bener loh. Masa sih, Dan? Iyalah. Ke anak lo gitu ya? Iyalah kalau misalnya Iya, pernikahan, bini suruh pulang kan belum tentu pulang. Kalau anak yang udah ngomong, udah itu hal yang berbeda. Pastilah. Iya, bener-bener. Pastilah. Berarti semua pernikahan begitu ya, Bob. Tapi the kids, ya they miss their dad, ya pastilah gitu. Ya tapi udah ngerti kan. Udah ngerti, yang kakak udah ngerti. Sebenarnya both of them udah ngerti ada virus, tapi gue nggak kasih tahu detail karena gue kasihan sama mereka, Bob. Mereka udah stuck di rumah 2 bulan. Kalau gue Dikasih kasih masalah tahu pula. ember gitu, kita aja yang udah adult aja kan kita suka stress out gitu atau burn out. Jadi gue nggak mau sih. Gitu. Ya, tapi mending lah. Gue tuh berpikir loh, what happen if there is war? I know. Ini sebenarnya war. Ya, It's like a war. It's like a war, tapi maksudnya untuk secara fisikal kita masih nggak tahu deg-degan. Ya, ya. Lo tau nggak, orang-orang di perang itu kalau lu nonton film dan sebagainya, mereka tiap hari deg-degan, lu Ya, nggak tahu ya. kapan rudal jatuhnya ke Benar, mereka, benar. makanan nggak ada, wah Yap. udahlah nggak enak banget. Gue sekarang kalau berangkat, Dad, itu udah kayak mau perang. Bawa disinfektan, mesin sterilan, Iya. bawa hand sanitizer, bawa masker 2 biji, bawa kalau mau grocery bawa sarung tangan. Gue mau ngapain? Mau show gue. Ribet. Ya udah deh, at the end of the day kita berjaga-jaga tapi kan doa juga lah. Ya, betul. Only God can protect us. I Iya. mean like we still have to do our part gitu. Betul, tetap kita jaga-jaga lah, tetap harus ya, Anda tetap harus jaga-jaga. And don't anyway- be ignorant. Like ada, lo pasti tahu. Don't be ignorant. Ya. Gini. Kalau gue pendapat gue gini ya. Lu mau acuh, silakan. Kalau Yep, gue ya. that's your personal choice. Iya. Ya. Tapi nggak usah diomong-omongin lah gitu. Itu jadi lu belagu gitu. Maksudnya Iya, jadi iya, lu iya. akhirnya mengajarkan yang nggak bener Yap. gitu loh. Ya terserah kalau hidup lu nggak percaya ya udah. Iya, pilihan lu sendiri. Pilihan lu gitu. sendiri. Iya. Anyway, kita bahas dia Iya, aja. iya. Anaknya kemarin ulang tahun, kita punya videonya. Gue Yes. sempat lihat juga. Itu anniversary juga ya atau gimana sih? That's anniversary of my mom. Ya karena nyampur jadi satu. Nyampur my mom and my dad, and then anak gue ulang tahun. Oke, coba putar videonya. Wow, keren banget ya. You know what Yes. good about this? Mungkin kalau kita lihat sisi bagusnya adalah lu masih punya keluarga yang ada di sana, masih Ya. punya rumah yang bagus, masih punya anak yang Exactly, bisa. yep. Mungkin that's what we should think kan. Benar. Iya sih setuju banget. Dibandingkan kita mikir, ya nggak ada teman-teman datang. Iya. Dan lo jadi lebih dekat gak sih sama keluarga lo? Keluarga inti lo gitu loh. Iya. Kalau you maybe you only with your kid ya. Maksudnya lo Gue satu sama anak gue, satu rumah karena kan? nyokap gue itu, ini dia yang kalau yang nggak enak sama gue adalah karena kakak gue tuh lagi sakit. Oh, I heard that. Ya, Iya. jadi dia ada penyakit sesuatu yang akhirnya tuh sebelah tangannya itu kaku, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi sekarang juga dia takut ke rumah sakit. Benar. Jadi gue, gimana? Gue ditanya suruh nolongnya gimana gitu, bingung. And my mom, nyokap gue usia 84 tahun. Kalau gue datang ke sana, gue nggak tahu. Karena gua lu kerja kan? Gue Benar. carrier nggak? Gue Iya. nggak tahu. Tapi Iya sih, benar. ya itu akhirnya gue tuh nggak pernah ketemu nyokap gue selama 2 bulan ini. So your life pretty much just you and your kid. Just me and my kids, gue sama Aska doang. Aska sih tidak pernah ada masalah karena anaknya begitu. Dia di rumah saja bahagia sih, sekali. Iya, benar. So itu it helps ya, Bo. Helps. Iya, it benar. helps. Bapaknya agak susah kalau di rumah ya. Bapaknya, actually gua menikmati loh di rumah loh. Oh iya? Gua menikmati. Even di bulan pertama menikmati, Dad. Bulan kedua udah mulai agak struggling tuh. Ya memang sih. Iya kan? Memang, Gitu loh. memang. Nah ini kalau lu ngeliat kan banyak artis-artis yang akhirnya ngumpulin donasi. Iya. Lu ada ikutan gak kayak gitu? Donasi iya, tapi nggak ikutin barang-barang. Jadi gue bantu si online shop kecil gitu. Oh, Biasanya ini. kan mereka kalau Posting. biasanya kan mereka kalau misalnya pengen endorse lu kan artis deh gitu. Kita harus ada fee Bayar. kan, bayar. Jadi ini apapun juga deh, mau ceker ayam, Tapi makanan dikirim ke lu gak? dikirim ke gue. Dikirim ke Cuma gua, gue oke. kasih biasanya sama Mbak buat buka puasa, manajemen gue, tim gue YouTube gitu. Oh, tapi jadi kerjaan banget tuh tiap hari begitu. Orang gak ada kerjaan juga. Pertanyaan gua salah ya. Emang gak ada kerjaan ya? Iya. Mau ngapain ya? Iya, ini lagi nabung, Pak. Lagi nabung Biasanya kan kerja terus, nabung untuk beli rumah, beli mobil. Ini nabung buat akhirat, iya gak? Oh ya. Because you never know when you're gonna take off, ya kan? Benar. Udah nabung aja lah gitu. Benar. Oke. Iya So, kan? itu kan pekerjaan yang lo lakukan di rumah. Yep, Kalau yep. what fun thing,
what fun thing you can do di rumah? Apa yang menyenangkan yang lu bisa lakukan selain sama anak? Sebenarnya gue itu orangnya senang di rumah, Dad. Sebenarnya. Jadi sebulan pertama it was amazing. Gue rapiin, gue declutter, gue name it. Sampai gak ada yang dirapiin lagi. Sampai udah gak ada yang dirapiin lagi dan udah mulai menggila, udah kewarasan udah mulai menurun di bulan kedua dan memasuki bulan ketiga. Dan itu sebenarnya gue tanya sama semua orang, mereka sama gitu loh. Dad, you name it. Bulan pertama gue itu orang yang hashtag menolak menyerah pada keadaan. Gue bangun, nggak mau siang-siang, gue olahraga, yes. Pokoknya nggak ada tuh yang namanya di rumah makin gendut tonton drakor. Tidak bisa. 1 bulan itu everything was productive. Bulan kedua namanya manusia ya. Kok YouTube nggak naik-naik gitu. Nah, jiwa Indonesia itu kan jiwa ngumpul, makan gak makan yang penting ngumpul. Itu bener banget, Dad. Iya gak? Karena kemarin gue nge-vlog sama Tompi bilang nih, Mel, orang Indonesia itu yang paling susah adalah mentalnya. Karena buat kita, mau ada makanan, gak ada makanan, tetap harus ngumpul. Kita tuh jiwa manusia-manusia yang seminggu gak ketemu tuh pengen pingsan. Iya benar. Iya gak sih, Nek? Gitu. Well, thank you banget ya. Udah. Iya. Guys, di vlog, Nek, di episode. podcast dia aja gue sejam lebih. Ada Gak bisa ya. jangan ini dong, jangan shock. Ini pun nanti diedit kok. Dikit Nanti segini. Anyway, thank you banget. yes. Thank you. Abis Stay ini, healthy ya, Dad. ya you too ya. Yes. That's the most important thing. Abis ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Menteri Luar Negeri, bertanya bagaimana nih keadaan Indonesia di mata negara lain dan bagaimana mata negara lain di mata Indonesia. Selain satu ini jangan mana-mana, tetap di Jendela Ramadan Indonesia.